wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendra Sucipto, calon guru penggerak angkatan 11. Saya adalah guru di SDN Lenteng Agung 09. Hari ini saya berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SDN Jagakarsa 12 pagi, Bapak Abdurrahman MPD, tentang pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak Hendra. Silakan, Pak Hendra. Bisa menjawabnya untuk kegiatan wawancara? Iya, silakan, Pak Hendra. Insyaallah bisa. Terima kasih. Saya harap Bapak bisa menjawab dengan senang hati dan terbuka dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya untuk kegiatan interview atau wawancara tentang pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke, baik. Kasus-kasus yang mungkin terjadi di sekolah kami di SDN Jagakarsa 12 pagi ini, kami akan selalu mendeteksi terlebih dahulu apakah kasus-kasus tersebut itu merupakan dilema etika atau tidak. Jikalau kasus tersebut merupakan suatu dilema etika, maka dalam menangani kasus tersebut kami tidak berpihak sebelah tangan atau tidak berpihak hanya satu pihak saja, tapi kita melibatkan orang-orang yang mungkin berkaitan dengan kasus tersebut, seperti itu. Jadi netral ya, tidak berpihak? Ya, betul. Kita tidak berpihak ketika kita menangani kasus tersebut. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil dari kebijakan? Ya, yang saya sampaikan tadi bahwa kita identifikasi dulu kasus tersebut, apakah kasus tersebut merupakan dilema etika atau tidak. Seandainya itu merupakan suatu kasus dilema etika, maka dalam penanganannya kita duduk bareng dengan dua orang atau beberapa orang yang menjadi suatu yang menjadi kasus, menjadi penyebab kasus itu terjadi, gitu ya. Kemudian kita tidak menjustifikasi salah satu dari orang tersebut merupakan dia orang yang salah dan dia yang benar, tidak. Tapi kita mencari keterangan terlebih dahulu dari dua belah pihak. Kemudian saya juga membutuhkan saksi atau dari penengah dari guru kami di sekolah ini, yang salah satunya mungkin juga guru senior yang bisa dijadikan sebagai pandangan, gitu ya, dari orang-orang yang berkasus tersebut, gitu. Jadi dalam penanganan kasus bahwa Bapak Abdurrahman ini berkolaborasi ya dengan guru-guru atau rekan-rekan yang ada di sekolah. Ya, betul sekali. Kita di sini berasaskan kesepahaman, kemudian selalu berkolaborasi dalam menangani suatu hal apa saja. Salah satu mengalami ketika mengalami satu kasus yang termasuk dilema etika, maka saya selaku kepala sekolah ini tidak mengambil inisiatif sendiri dan memutuskan sendiri siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi di sini saya memanggil beberapa guru ataupun juga guru senior kami di sini untuk menjadi pendamping dan juga sama-sama bersinergi, kemudian memintai pendapat kira-kira kasus tersebut ini apakah termasuk dilema etika atau tidak, dan kemudian siapakah yang bersalah, siapakah yang benar. Nah, itu nanti kita berkolaborasi untuk menentukan, dan di sini kita berusaha untuk tidak menyalahkan satu sama lain. Baik Pak, luar biasa. Tentu tadi Bapak menyebutkan tentu ada mengidentifikasi masalah dulu ya. Tentu ada langkah-langkah dan atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan, yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oke, baik. Ketika ada satu kasus atau laporan, gitu ya, terkait dengan suatu permasalahan yang datang ke saya, kemudian saya melihat kira-kira kasus ini termasuk dilema etika atau tidak, gitu. Kemudian saya memanggil orang-orang yang berkaitan dengan kasus tersebut, kita ngobrol bareng. Kemudian disitulah kita
saling berkomunikasi, kemudian disuruh bercerita mereka satu dengan yang lainnya, kemudian saya mendengarkan dan kemudian kita menangani bersama seperti itu. Baik. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus biomedika itu tadi? Oke, ini pernah ada salah satu contoh gitu ya terkait dengan PPDB mutasi ya saat itu. Nah saat itu ada informasi, emang ini sifatnya dadakan gitu ya. Ada salah satu murid itu yang tiba-tiba itu mengajukan mutasi keluar. Nah mutasi keluar, kemudian ternyata dia memang mengurus dulu surat-suratnya, baru laporan ke sekolah. Nah kemudian di kelas tersebut kan tentunya ketika dia mutasi berarti kan ada bangku kosong di kelas tersebut. Nah bangku kosong tersebut pada kelas yang terdapat murid yang mutasi tadi itu ada orang-orang yang memang sangat mengharapkan bisa masuk sekolah ini dan di kelas tersebut gitu. Salah satunya adalah orang tua murid yang masuk dalam komite, dan satunya lagi adalah guru di sekolah ini punya anak kebetulan pas memang rumahnya jauh, pengen sekolah di sini gitu. Nah namun informasi terkait guru yang mau menyekolahkan anaknya di sini itu terlambat informasinya saya peroleh. Nah sedangkan yang anak dari komite ini yang beranak ponakan gitu ya, ponakan yatim dan rumahnya jauh juga sama. Kemudian karena komite ini juga aktif juga di sini, kemudian anaknya bersekolah di sini, tujuannya agar ponakan yang yatim ini yang ingin sekolah di sini itu bisa sekolah bareng dan dia bisa mengantarkan bareng gitu, jadi nggak berlainan sekolah seperti itu. Nah ketika bahwa informasi ini dia dapat terlebih dahulu bahwa ada bangku kosong di sini, bisakah saya masuk di sekolah ini gitu. Saya pikir karena nggak ada lagi saat itu, ya sudah akhirnya ya saya saya tanya ke operator gitu ya, oh iya Pak, ada memang bangku kosong. Kemudian saya tanya ke guru kelasnya, benar ada yang kosong. Ya udah, karena memang ada informasi yang akurat, ya saya sampaikan ke orang tua murid tersebut atau komite tersebut bahwa insya Allah diterima. Kemudian keesokan harinya, beberapa hari kemudian ada laporan baru. Ternyata ada salah satu guru yang anaknya memang pengen di sini juga. Nah, tapi saya terlambat dapat informasi itu gitu. Namun akhirnya kita buat kita panggil yang guru tersebut, dan kita berdiskusi dengan operator dan juga guru kelas bagaimana menyikapinya. Oke, kita tanya dulu kepada guru tersebut apakah benar mau menyekolahkan anak di sini. Kalau seandainya benar, maka ini menjadi prioritas. Seperti itu. Kita diskusi dulu gitu. Satu sisi karena satu komite itu komite memang loyalitasnya tinggi untuk sekolah gitu kan. Ketika ada bangku kosong ya sesuai prosedur juga tentunya. Akhirnya saya sampaikan ke orang tersebut. Saat itu memang batas pendaftaran itu sudah selesai sebenarnya, dan ini melewati batas, jadi saya nggak perlu buka lowongan baru kan, gitu. Buka kesempatan baru untuk peserta didik lain. Ya udah kan berarti bisa ikut. Tapi dengan kita berdiskusi, kemudian kita menyamakan persepsi dengan guru kelas, kemudian juga operator dan juga guru yang bersangkutan. Awalnya kita memberikan prioritas karena memang sesuai dengan prosedur ya, bahwa guru yang punya anak mau bersekolah di sekolah tersebut itu prioritas dan harus bisa didahulukan. Tapi karena kita sudah diskusi, kemudian guru tersebut menyampaikan, nanti saya nggak enak sama komite tersebut. Insya Allah tahun depan atau semester depan kalau ada kosong, insya Allah saya bisa masuk seperti itu. Jadi kita berasaskan musyawarah dulu. Luar biasa Pak Abdurrahman, tidak langsung memutuskan walaupun keputusan itu mungkin benar ya, karena informasi sudah didapatkan oleh pihak komite. Jadi Bapak memang langsung mengambil keputusan, artinya juga bahwa komite berhak untuk memiliki. Tapi Bapak mengundang guru lain atau operator untuk berdiskusi
masalah yang luar biasa. Ya, seperti itu. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilematika, Pak? Oke, baik, tentunya tantangan mereka sekali ya. Yang pertama itu adalah rasa tidak enak, gitu ya. Kalau rasa tidak enak antara saya pribadi dengan seseorang yang menjadikan terjadi kasus dilematika tersebut. Seperti yang kemarin ini, komite dan juga guru. Nah, ini kan beliau tantangan ya. Dengan komite, beliau adalah orang yang memiliki loyalitas tinggi untuk memajukan sekolah juga meskipun dari luar. Guru memang yang memiliki hak penuh agar supaya anaknya itu bisa bersekolah di sekolah ini gitu. Dan ini menjadi suatu dilematika bagi saya pribadi karena harus memilih yang mana gitu. Nah, itu tantangan buat saya karena rasa tidak enak lah terhadap orang-orang yang memang memiliki loyalitas tinggi di sekolah. Jadi rasa tidak enak aja, tantangan itu tinggi gitu. Terima kasih Pak Abdul Rahman. Pasti tantangan yang diambil Pak Abdul Rahman itu tidak atur psikologi dari Bapak ya. Betul. Karena dua-duanya merupakan faktor penting di Sekolah ini. Apakah Bapak memiliki semua jadwal atau tata cara tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan masalah itu di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oke. Untuk tata cara, ini tergantung kasusnya gitu ya. Kalau kasusnya itu memang berat dan ini memerlukan beberapa waktu gitu ya dan penjadwalan itu kita lakukan juga. Tapi apabila kasus yang terjadi adalah kasus yang memang bisa diselesaikan pada saat itu juga, kita selesaikan saat itu juga. Tidak memerlukan atau mengatur jadwal atau tata cara dalam penyelesaian kasus tersebut. Seperti itu. Jadi sesuai dengan kasusnya. Besar atau kecil kasus tersebut. Betul. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus ini? Oke, saya sampaikan di awal tadi bahwa saya selalu berkolaborasi dengan guru senior dan juga guru-guru yang ada di sekolah kami ini. Gitu. Apabila kasus yang terjadi di kelas, saya berkolaborasi dengan guru kelas. Gitu. Kalau berkaitan dengan administrasi, ya saya berkolaborasi dengan operator dan juga guru senior yang ada di sekolah ini. Seperti itu. Jadi tentunya saya tidak bisa memutuskan segala sesuatu itu secara pribadi atau sendiri sebagai kepala sekolah. Dalam pemutusannya saya memutuskan, tapi dalam penyelesaiannya kami berkolaborasi. Baik, luar biasa keputusan resmi dari Bapak Abdul Rahman. Artinya memang pihak-pihak yang memiliki wewenang Pak Abdul Rahman tetap dilibatkan. Betul sekali. Betul sekali. Dari semua hal yang disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan ini? Ya, banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan ketika kita menangani suatu kasus, salah satu kasus dilematika, di mana sebagai seorang pemimpin kita tidak selalu harus bersikap otoriter, gitu ya. Mungkin ada salah satu di beberapa kasus mungkin yang memang kita harus memutuskan saat itu juga dengan tegas. Namun ada kalanya kita dalam menangani kasus itu dengan parlemen dan juga dengan melibatkan banyak orang, gitu ya, sehingga di situ terlibat kolaborasi yang kuat antara saya dengan tim kerja saya di sekolah ini, sehingga hubungan antara pimpinan dengan tim kerjanya itu harmonis, gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Abdul Rahman atas jawaban-jawabannya yang luar biasa, yang mungkin menjadi pembelajaran buat saya juga bahwa mengambil keputusan itu tidak semerta mentang-mentang saya sekolah saya langsung memutuskan, bahwa kita juga memiliki guru-guru, komite, operator yang bisa kita ajak untuk bisa. Betul sekali. Semuanya kita libatkan sesuai dengan kasus yang ada. Baik Pak Abdul Rahman, saya berterima kasih banyak atas kesediaan Pak Abdul Rahman dalam
menjamu saya untuk wawancara mengambil keputusan pada kasus dilema etika. Terima kasih. Mohon maaf jika saya mengganggu. Ya, sama-sama Fenza. Demikian wawancara saya dengan Kepala Sekolah SDN Jagakarsa 12 pagi, Bapak Abdul Rahman MPD. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendra Sucipto, calon guru penggerak angkatan 11. Saya adalah guru di SDN Lenteng Agung 09. Siang ini saya berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah SDN Jagakarsa 04 pagi, Ibu Sri Iniati MPD, tentang pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak Hendra. Izin untuk melakukan kegiatan wawancara kepala sekolah tentang keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Bersedia, Bu? Siap. Untuk wawancara kali ini, saya harap Ibu bisa dengan senang hati dan terbuka dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Silakan, Pak. Ya. Baik, Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk kegiatan wawancara tentang pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk mengidentifikasi dilema etika yang ada di sekolah yang saya pimpin, tentunya hal ini mengacu pada satu petunjuk dan teknis untuk mengidentifikasi apa saja yang menjadi satu bahwa ini adalah dilema etika. Jadi kita harus merujuk pada itu, ada ketentuannya, kemudian kita berkoordinasi tentunya dengan pihak-pihak yang terkait. Itu yang saya lakukan, dan dari hal-hal yang menjadi poin di dalam juknis untuk dilema etika itu, nanti hal apa saja yang harus dilakukan atau dijadikan rujukan untuk penanganannya. Seperti itu, biasanya ada satu hal yang menjadi acuan untuk menjadi bahwa ini adalah dilema etika, seperti itu. Baik, Bu, terima kasih. Jadi ada acuan dalam kasus-kasus yang Ibu temukan seperti itu ya. Betul. Selama ini juga bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, Ibu, yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Nah, itulah di mana kita harus menjadi seorang pemimpin yang bijak menghadapi dilema etika, menghadapi bahwa satu kasus ini masing-masing ada nilai kebajikan atau kebenarannya di situ. Jadi yang pertama, kita yang seperti tadi ada rujukan untuk mengidentifikasi. Setelah kita mengidentifikasi bahwa hal ini tuh butuh satu keputusan yang tidak akan melukai satu dengan yang lainnya. Tentunya hal ini butuh penelaahan, kemudian koordinasi yang saya bilang tadi dengan pihak-pihak terkait, sehingga apa yang nantinya akan menjadi satu keputusan itu tidak menjadikan ada satu sisi yang timpang atau dirugikan. Karena di dalam menghadapi dua hal yang semua sama-sama memiliki nilai kebajikan, tentu diharapkan mendapatkan satu tindakan keputusan yang bijak, yang tentunya hal ini bisa melegakan dari masing-masing pihak itu. Ya. Tadi disebutkan dua kepentingan yang sama-sama benar. Iya. Ibu beranggapan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan, seperti itu. Tentu ada langkah-langkah dan prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini dalam menghadapi dua dilema itu tadi. Iya.
pertama setelah kita kan mendapatkan satu laporan atau satu kasus seperti itu, kita harus menganalisa dulu. Kita analisis mengapa hal ini terjadi, kemudian setelah mengetahui bahwa kenyataannya itu ini ada merasa sama-sama benar. Hal itu perlu pengkajian. Mengkaji itu butuh ada memiliki saran atau masukan dari pihak lain, kemudian di samping itu berkoordinasi, kemudian menjadikan satu poin apabila ini dilakukan apa yang menjadi akibatnya, dan ada plan A, plan B bila ini diputuskan, makanya hal apa yang kemungkinan akan dihadapi. Jadi semua harus kita antisipasi, dan setelah menganalisa, kemudian berkoordinasi, kemudian memiliki plan A, plan B di dalam pengambilan keputusan, maka dari itu akan di mana yang lebih sedikit memiliki kecenderungan untuk membuat satu permasalahan yang baru lagi. Jadi kita akan menyelesaikan satu masalah dengan keputusan yang bijak tanpa menimbulkan masalah yang baru atau dampak yang lebih besar lagi, seperti itu. Ya, jadi ada pengkajian, saran, dan koordinasi ya, Iya, sehingga menghasilkan rencana-rencana yang akan ditindaklanjuti. Keputusan yang diambil akan lebih wise dan lebih dirasa ada ketimpangannya dikurangi, atau keberpihakan pada satu pihaknya tidak akan menimbulkan efek seperti itu. Ya, tentu Ibu selama ini banyak pengalaman ya dalam mengambil langkah-langkah atau prosedur dalam menangani masalah dilema etika. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif nih Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Yang menjadi poinnya adalah hal yang efektif. Efektif dalam kaitannya pastinya tepat sasaran, tepat tujuan, dan tepat pada apa yang diharapkan, yaitu keputusan itu adalah hal yang diharapkan ada dan diambil oleh kita sebagai pimpinan. Nah, untuk efektivitas itu saya akan melihat dan menimbang dari yang tadi dilakukan, yaitu melakukan koordinasi dan lain-lainnya. Itu nanti kan ada plan A, plan B-nya, itu nanti kita akan mengambil satu keputusan yang dirasa meminimalisir satu permasalahan, menyelesaikan masalah, tetapi jangan sampai menimbulkan masalah baru. Itu tujuan dari pengambilan keputusan. Jadi kita harus menjadi orang yang bijak, pemimpin yang bisa mengayomi, dan di sini kita itu sangat diharapkan untuk menjadi seorang yang bijak dalam pengambilan keputusan, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada yang di tempat kitalah masalah itu tertumpu untuk diselesaikan. Itu satu keefektifan dalam pengambilan keputusan. Artinya efektif bagi Ibu di sini adalah minimalisir dampak dari keputusan itu dan hasil tepat sasaran, tepat sasaran dan tidak memunculkan masalah baru. Iya, betul. Baik Bu, terima kasih. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tadi? Iya, tantangannya adalah manakala kasus ini itu di dalam kasus dilema etika itu menyangkut dampaknya itu bisa dirasakan oleh banyak orang, atau dampak apabila hal ini salah penanganan itu akan berdampak luas, dalam artian tidak hanya 1-2 orang yang kena. Itu adalah tantangannya, sehingga di situ perlu kehati-hatian di dalam pengambilan keputusan. Kemudian di dalam kehati-hatian itu tentu ada rujukan yang bisa membuat kita itu juga tidak menjadi terjerumus dalam pengambilan keputusan yang salah. Pastinya akan menimbulkan masalah baru lah. Itu yang harus disikapi dan harus diantisipasi. Tantangannya adalah kita harus mengambil keputusan yang tepat. Itu tantangannya. Ya, itu merupakan tantangan yang bagi Ibu harus solusikan ya, mencari solusi, mencari keputusan yang tepat, sehingga dampaknya pun dan efeknya pun bisa bermanfaat juga bagi yang lain, seperti itu. Lalu apakah Ibu memiliki semua jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat itu juga?
Artinya memang ketika ada masalah timingnya ya. langsung diselesaikan di saat itu atau Ada penundaan. perlu waktu untuk menyelesaikan masalah itu. Kembali pada permasalahannya, manakala dilema etika itu memang harus secepatnya harus kita ambil keputusan, kita harus bisa menjadi pengambil keputusan yang tepat di waktu yang tepat, jadi efektif juga efisien, jadi tepat di waktu yang tepat. Kemudian bila dirasa hal itu malah justru menimbulkan masalah baru, harus ada jeda waktu, cooling down gitu. Kita berarti ada target, paling tidak 2-3 hari lagi harus selesai, atau besok ada penundaan jika memang bila diputuskan saat itu akan menimbulkan polemik. Jadi kita juga melihat urgensi serta efektivitas dari penyelesaian permasalahannya. Jadi tidak semua masalah harus diselesaikan, tapi memang pada prinsipnya kan semua masalah harus diselesaikan secepatnya biar tidak menimbulkan masalah baru. Tapi ada juga yang ini butuh cooling down dulu karena ini berdampak yang kurang baik, mungkin yang sedang dihadapi kita orang yang masih emosional, mungkin butuhnya hanya ditenangkan dulu, nanti penyelesaiannya kita tahap-tahapannya ada. Tapi yang jelas setiap masalah itu pada prinsipnya harus segera diselesaikan biar tidak membuat masalah yang baru. Tetapi ada juga satu masalah bila terburu-buru itu akan menimbulkan dampak yang lebih luas, sehingga kita lihat urgensinya dari permasalahan itu. Jadi menyelesaikannya itu dalam bentuk prosedurnya itu melihat konteks masalahnya ya. Iya, Kalau memang konteks masalahnya itu bisa dipecahkan secara cepat dan saat itu bisa dilaksanakan. Iya. Tapi itu lebih dinamis ya, bagaimana Iya. masalah itu dilihat, apakah itu bisa diselesaikan sekarang atau tidak. Tapi pada prinsipnya Luar biasa. menyelesaikan masalah itu harus segera ya kalau Ya. bisa. Tapi ya itu kembali, kalau memang kalau di ini kondisinya kurang kondusif nih, Ya. berarti kita harus wise juga di situ. Ya, luar biasa Ibu, jawabannya saya juga merasa jadi pelajaran juga bahwasan bagaimana mengambil keputusan yang tepat. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang mempermudah adalah sebetulnya kembali ke masalahnya. Kalau masalah itu masih ringan-ringan, dalam artian masih dalam jangkauan kita masih bisa menangani, kita tidak perlu banyak campur tangan orang lain. Tetapi jika permasalahan itu sangat kompleksitas dan ini tidak sanggup saya kerjakan sendiri, pasti ada orang-orang yang menjadi rujukan atau orang-orang yang kita colek untuk menangani permasalahan. Yang jelas kalau di sekolah tentunya orang yang paling dekat adalah guru. Semua warga sekolah itu bagian dari orang yang bisa kita jadikan untuk siapapun itu ya, tidak hanya guru, tendik, itu sama. Itu dimana kasusnya itu bersinggungan dengan masalah anak atau guru, otomatis gurulah yang menjadi rujukan. Tetapi manakala masih dalam tahap yang masih ringan saja, masih bisa ditangani oleh seorang kepala sekolah, pasti bisa segera diatasi. Jadi besar kecilnya masalah itu yang menjadi rujukan untuk pelibatan dengan orang lain. Tentunya kalau di sekolah, semua warga sekolah ini adalah sumber dan bisa menjadi pendukung dalam pengambilan keputusan. Jadi kebijakan dari kepala sekolah itulah yang menjadikan permasalahan itu mau diselesaikan mau bagaimana. Baik, sungguh luar biasa memang Ibu dalam menangani masalah. Ibu tidak terburu-buru dalam meminta bantuan kepada siapa saja. Ibu lebih menilai dulu apakah persoalan berat atau tidak. Sungguh luar biasa. Dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, Bu ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya, ini pada poin kesimpulan ya, bahwa semua permasalahan itu, baik dilema etika yang Bapak tanyakan itu atau permasalahan-permasalahan lain, mau mulai dari yang kecil atau yang besar, kita itu prosedurnya adalah satu. Yang pertama adalah memahami permasalahan itu terjadi, pihak-pihak mana saja yang bersinggungan dengan
problema itu, kemudian koordinasi. Jadi segala sesuatu kalau permasalahan itu bisa berdampak besar, koordinasi bagaimana biar membackup permasalahan itu bisa mendapatkan solusi dan keputusan yang bijak sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jadi tidak hanya pegadaian saja, tetapi di dalam semua permasalahan itu pasti juga pengennya adalah win-win solution ya, mengatasi masalah tetapi tidak menimbulkan masalah baru. Itu tujuan dari penanganan masalah. Jadi kalau dilema etika itu memang butuh kehati-hatian dan butuh kebijakan dari seorang pimpinan. Dengan gaya kepemimpinan bagaimanapun, kita akan kembali pada tujuan bahwa masalah itu butuh solusi. Itu saja. Jadi pembelajaran yang ibu petik dari kasus ibu yang tangani itu pertama kali adalah bagaimana memahami permasalahan, kedua pihak-pihak yang terkait dan melakukan koordinasi. Iya. Ibu ini sungguh luar biasa dan semoga bermanfaat bagi saya dan kawan-kawan yang nanti menonton kegiatan interview ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan ada pertanyaan yang menurut ibu tidak menyenangkan. Ya. Mohon maaf Bu ya. Iya. Apa-apa. Terima kasih, saya cukupkan sekian Bu. Sukses Pak Hendra. Baik. Demikian wawancara saya dengan Kepala Sekolah SDN Jagakarsa 04 pagi, Ibu Sri Yuniati MPD. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Salam. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sukses ya Pak. Ya, terima kasih.